Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Saudara kaum muslimin dan muslimat, pengikut channel Santri Rimaraya, selamat berjumpa kembali. Semoga kita diberi kelapangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberi ketetapan iman serta kebahagiaan dunia dan akhirat. Ini kita akan membicarakan tentang masalah tawasul. Apa itu yang dikatakan tawasul dan rabitah? Karena masalah ini kadang-kadang sering kita dengar pro kontra antara para pemuka-pemuka agama Islam. Kenapa masalah ini banyak dipermasalahkan dari dulu sampai sekarang? Apa sebenarnya tentang tawasul ini? Jadi marilah kita ceritakan dengan sedikit penjelasan tentang pengertian tawasul dan rabitah. Jadi tawasul adalah permohonan ataupun upaya seorang hamba Allah dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tawasul dilakukan dengan melaksanakan ketaatan ibadah, mengikuti petunjuk Rasul, dan mengamalkan amalan yang dicintai dan diridai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah arti daripada tawasul. Tawasul ini secara garis besarnya ada dua macam, yaitu tawasul bidoa dan doa bitawasul. Tawasul bidoa itu contohnya seperti kita datang kepada syekh yang kita anggap suci. Wahai syekh, tolong doakan saya. Itu tawasul bidoa. Dan yang kedua, doa bitawasul. Doa bitawasul ini, jadi yang kedua ini, doa bitawasul ini seperti dalam hadis, contohnya ada 3 orang yang terperangkap dalam gua dan ditutupi oleh batu besar. Pintu gua tidak bisa terbuka. Jadi mereka bertawasul dengan menyebut amal-amal saleh mereka kepada Allah Ta'ala sehingga pintu gua terbuka. Nah, itu yang kedua. Yang kedua ini yaitu mengandalkan amal saleh yang pernah dikerjakan dulu. Nah, secara rincinya tawasul ini bisa dijelaskan dengan beberapa jenis. Yang pertama, tawasul dengan amal saleh.
seperti yang kita katakan tadi. Yang kedua, tawasul dengan orang yang derajatnya tinggi di sisi Allah. Artinya, wasilah yang kita sebutkan dalam berdoa bukan amal kita, tetapi nama seseorang ataupun kemuliaan seseorang. Contoh seperti bibarakatin Nabi Muhammad SAW, ataupun bibarakatin wal karamah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, bibarakatin Imam Syafi'i, dan lain-lain. Yang kedua, tawasul di masa hidup Nabi. Di masa Rasulullah masih hidup, dikisahkan bahwa sahabat Darir yang menderita sakit mata memohon kepada Rasulullah agar diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Rasulullah menyuruh si Darir ini untuk membaca doa, disuruh membaca doa, yaitu Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika binabika Muhammadin nabiyya rahmati innai tawajjahtu bika ila rabbi fi hajati hazihi lituqda lillahumma fasyafa'hu fiya. Itu baca kata Rasulullah. Jadi artinya ya Allah, sesungguhnya aku memohon dan berdoa kepadamu dengan bertawasul dengan nabimu Muhammad, Nabi yang penuh kasih sayang. Duhai Rasul, sesungguhnya aku telah bertawajuh kepada Tuhanku dengan bertawasul denganmu agar hajatku ini terkabul. Ya Allah, terimalah syafaat beliau untukku. Ini hadis riwayat Tirmizi. Jadi yang keempat, tawasul dengan Nabi setelah beliau wafat. Ini dari Sayyidina Ali. Sesungguhnya Rasul tatkala Fatimah binti Asad atau ibu Sayyidina Ali dimakamkan, Rasulullah berdoa, ya Allah, dengan perantara hakku dan hak para nabi sebelumku, ampunilah ibu setelah ibuku, yaitu ibu Sayyidina Ali. Ini hadis diriwayatkan oleh At-Tabrani. Jadi dalam hadis ini tersebut Rasulullah bertawasul dengan para nabi sebelum beliau. Ini juga bisa dijadikan dalil. Ini jenis yang keempat. Yang kelima adalah tawasul dengan orang saleh yang masih hidup. Ini dalilnya dari Anas bin Malik, dari sahabat Nabi Anas bin Malik. Sesungguhnya Sayyidina Umar bin Khattab, apabila masyarakat mengalami musim kemarau, jadi
meminta hujan dengan tawasul dengan Sayyidina Abbas, paman Nabi, dengan mengatakan, "Ya Allah, sesungguhnya dahulu ketika berdoa padamu, kami bertawasul dengan Nabi-Mu. Engkau pun menurunkan hujan kepada kami. Dan sekarang kami berdoa kepadamu dengan bertawasul dengan paman Nabi-Mu. Maka berilah kami hujan." Jadi Anas bin Malik mengatakan, kemudian mereka diberi hujan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari. Hati yang keenam, tawasul dengan orang saleh yang sudah meninggal. Ini ada dua jenis. Ada dua jenis sumbernya. Itu pertama, Syekh Al-Khatib dalam kitab tarikhnya menceritakan dari Ali ibnu Maimun bahwa Imam Syafi'i pernah berkata, "Sesungguhnya aku bertabaruk dengan Abi Hanifah dan datang ke kuburnya," yakni ziarah kubur. Imam Syafi'i datang berziarah ke kubur Abi Hanifah. "Apabila aku ada hajat, maka aku salat sunat 2 rakaat dan datang ke kubur beliau dan meminta hajatku kepada Allah." Tatkala itu kata Imam Syafi'i. Tak lama kemudian hajatku terpenuhi. Jadi yang kedua sumbernya Imam Az-Zahabi dalam Tazkirah Al-Huffaz mengisahkan tatkala Syekh Sofwan Ibnu Sulaim disebutkan di depan Imam Ahmad bin Hambal, Imam Ahmad berkomentar, "Ini adalah lelaki yang hujan dapat turun dari langit dengan perantara menyebut namanya." Ucapan Imam Ahmad tadi membuktikan beliau adalah pendukung tawasul. Nah, yang ketujuh, jenis tawasul yang ketujuh yaitu tawasul dengan kemuliaan, tawasul dengan jah ataupun kemuliaan dan kedudukan. Derajat seseorang di sisi Allah. Ini berdasarkan doa sahabat Barir yang sakit mata yang telah disebutkan tadi. Jadi menurut Syekh Ibnu Adlan dalam Faidul Qadir, kata ataupun lafaz bika dalam doa Sayyidina Daril tadi, lafaz bika yang terdapat dalam doa Daril tadi itu bermakna derajatmu. Itu kata Syekh Ibnu Adlan. Maknanya ini adalah tentang
seseorang, jadi boleh juga dengan kemuliaan seseorang kita bertawasul supaya amalan dan doa kita cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah sedikit dari penjelasan tentang tawasul. Mudah-mudahan Allah memberi paham yang benar pada kita. Tentang rabitah. Apa itu rabitah? Jadi rabitah ini sering kita dengar ucapan ini pada orang-orang ahli-ahli tarikat, syekh-syekh ahli tarikat mengajarkan kepada muridnya tentang rabitah. Kalau tawasul ini lebih umum, tidak mesti ahli tarikat. Kalau rabitah ini kadang-kadang sering kita dengar dilakukan oleh ahli tarikat ataupun ahli tasawuf. Jadi apa itu rabitah? Rabitah arti menurut bahasa ialah bertali ataupun berkait atau berhubungan. Sedangkan dalam pengertian istilah tarikat ialah menghubungkan rohaniah murid dengan rohaniah guru dengan cara menghadirkan rupa ataupun wajah guru mursyid atau syekh ke hati sanubari si murid. Ketika mau berzikir ataupun beramal guna mendapatkan wasilah dalam rangka perjalanan murid menuju Allah Subhanahu wa taala atau terkabulnya doa. Hal ini dilakukan karena pada ruhaniah syekh mursyid itu terdapat arwahul muqaddas Rasulullah atau Nur Muhammad. Syekh mursyid adalah khalifah Allah dan khalifah Rasul. Mereka adalah wasilah atau pengantar menuju Allah Subhanahu wa taala. Jadi tujuan warabitah adalah memperoleh wasilah. Nah, kenapa mesti pakai rabitah? Karena ketika si murid menghadirkan gurunya ataupun membayangkan wajah gurunya ataupun serta mengingat dan menghadirkan di hati sanubari wajah gurunya, ketika itu hilang ingatannya kepada yang lain. Karena saking cintanya si murid kepada guru, sehingga kekuatan cinta murid pada guru itu bisa menghilangkan yang lain, sehingga kekhusyukan dan kefokusan dalam berzikir mudah untuk dicapai. Itulah yang dikatakan rabitah. Jadi rabitah ini yang sering kita dengar dipakai di tarikat Naqsyabandiyah. Penganut tarikat Naqsyabandiyah ini mengutamakan rabitah mursyid. Jadi inilah penjelasan
singkat daripada masalah tawassul dan rabitah. Mudah-mudahan kita diberi pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita jangan berburuk sangka dan merendahkan pendapat orang. Jangan kita menganggap pendapat kita lah yang paling benar. Karena tawassul dan rabitah ini yang memakai adalah orang-orang alim juga, bahkan para wali memakai cara ini, dan termasuk juga Rasulullah dan sahabat. Jadi jangan alergi bagi anti-anti tawassul dan rabitah. Ini tidak aneh dalam ilmu keislaman. Jadi mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.